Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvin Rahman, NIM 05211027. Saya dari Program Studi Teknik Kimia Angkatan 2021. Kali ini saya akan melaksanakan tutorial akademik untuk mata kuliah Kimia Analitik sebagai persiapan untuk menghadapi ujian akhir semester. Oke, kita langsung next aja. Untuk pembahasan yang akan kita bahas, jadi di sini kita akan melaksanakan pembahasan soal-soal. Jadi soalnya ada 4. Langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Di sini ada eh, disuruh menjelaskan cara pembuatan larutan NaOH 250 ml dengan konsentrasi 0,5 molar dari padatan NaOH. Jadi yang perlu kita ketahui bahwa untuk membuat larutan dari padatan, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menghitung berapa padatan yang harus kita timbang. Dan untuk menghitung berapa padatan yang akan kita timbang, maka kita harus mengetahui berapa mili yang kita ingin buat dan juga konsentrasinya berapa. Jadi yang pertama kita menghitung padatan NaOH yang akan ditimbang dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan mol dibagi volume. Di sini kita tahu molaritasnya adalah 0,5 dan volume yang kita bikin adalah 250 mili. Kemudian kita konversi menjadi 0,25. Dari sini kita bisa dapat molnya yaitu 0,125 mol. Dari mol itu kita bisa menghitung berapa gram yang akan kita timbang, yaitu mol sama dengan massa dibagi massa molekul relatif, di mana molnya sudah kita tahu 0,125 dan MR-nya, MR dari NaOH itu adalah 40. 40 itu diperoleh dari mana? Jadi kita tahu bahwa Na itu memiliki AR 23, kemudian O itu memiliki AR 16 dan H itu 1 dan dijumlahkan hasilnya adalah 40. Kemudian dari sini kita bisa memperoleh massa yang akan kita timbang adalah 5 gram. Setelah kita menghitung massa yang akan ditimbang, kemudian kita timbang di neraca analitik ya, sebanyak 5 gram menggunakan sendok plastik, karena kita tahu bahwa NaOH itu sifatnya korosi terhadap besi, sehingga ketika menggunakan spatula biasa itu bisa menyebabkan spatulanya berkarat. Oleh karena itu kita harus menggunakan sendok plastik. Ya, dari ketika sudah ditimbang, kemudian padatan itu kita larutkan di dalam gelas beker yang sudah diisi dengan sedikit aquades ya. Tujuannya apa? Supaya bagian dasar dari gelas beker itu tidak mengalami korosi. Atau yang biasa kita sering lihat itu ada bercak-bercak warna putih di dasar aquades. Makanya harus ditambah aquades dulu di bawahnya gelas beker. Kemudian setelah dilarutkan, kita pindahkan ke dalam labu ukur 250 mili dan ditambah aquades hingga tanda tera. Lalu dihomogenkan dengan cara dibolak-balik. Dan yang terakhir adalah dipindahkan ke dalam botol reagent dan diberi label seperti itu. Itu aja untuk soal yang pertama. Kita lanjut soal yang kedua, di mana di sini disuruh menjelaskan cara pembuatan larutan HCl 100 mili konsentrasi 1 molar dari bahan baku HCl 37%. Kalau di soal pertama tadi kan kita ingin membuat sebuah larutan dari padatan. Nah, yang sekarang adalah membuat larutan dengan konsentrasi tertentu dari bahan baku yang bentuknya adalah cairan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, seperti biasa kita harus menghitung. Karena ini sifatnya bentuknya larutan, maka kita harus menghitung berapa volume larutan yang akan kita pipet dari bahan baku HCl 37%. Sebelum kita memipet, kita hitung dulu dengan cara mengkonversi dari HCl 37% itu berapa sih molaritasnya, seperti itu. Nah, dengan menggunakan rumus molaritas sama dengan 10 dikali rho dikali densitas dikali Q dibagi MR. Kemudian di sini 10 dikali rho, rho dari atau massa jenis dari
HCl 37%, biasanya itu bisa kita lihat di ini ya, di botolnya itu berapa. Kalau di sini saya menggunakan angka asumsi dari sumber yang lain ya, 1,19, kemudian dikali dengan kadarnya itu 37 dibagi MR-nya. MR dari HCl adalah 36,5, didapat dari mana? Didapat dari penjumlahan masing-masing unsurnya. Dan atom relatifnya ya, H itu 1, kemudian Cl itu 35,5. Kemudian didapat bahwa molaritas dari HCl 37% adalah 12,063 mol. Dari situ kita tinggal menggunakan rumus pengenceran untuk mencari berapa volume HCl 37% yang akan kita pipet. Di sini V1 kali M1 sama dengan V2 dikali M2. V1-nya yang kita ingin cari, kemudian M1-nya adalah molaritas yang kita dapat 12,003, V2 adalah volume yang ingin kita bikin, dan M2 adalah konsentrasi yang ingin kita bikin. Itu 1 molar. Kemudian dari sini kita dapat V1-nya adalah 8,29 mili. Artinya kita akan memipet HCl 37% itu sebanyak 8,29 mili ke dalam labu ukur nanti. Nah, setelah mendapat larutan yang akan dipipet, kita akan pipet 8,29 mili ke dalam labu ukur 100 mili yang telah diisi sedikit aquades. Dan ini harus dilakukan di ruang asam. Karena kita tahu bahwa HCl itu adalah bahan yang mudah menguap dan itu bisa berbahaya kalau kehirup, makanya harus dilakukan di ruang asam, dan juga kita harus menggunakan APD yang lengkap ya, sarung tangan harus tebal, menggunakan eh, masker double filter dan lain-lain. Nah, di sini juga labu ukur yang digunakan itu harus juga diisi dengan sedikit aquades ya, biar HCl yang pekat itu tidak kontak langsung dengan dasar dari labu ukur yang bisa menyebabkan korosi. Nah, jika sudah dipipet 8,29 mili, kita tinggal menambahkan aquades hingga tanda tera dan juga dihomogенkan dengan cara bolak-balik. Dan yang terakhir tinggal dipindahkan ke dalam botol reagent dan jangan lupa untuk diberi label. Oke, untuk soal yang kedua, kita lanjut ke soal yang ketiga. Ya, di soal yang ketiga ini kita disuruh menentukan pH dari sebuah larutan di mana sebanyak 30 mili HCl 0,1 molar dititrasi dengan NaOH 0,1 molar, dan tentukanlah pH dari larutan ketika kondisi awal setelah penambahan 10 mili, 20 mili hingga 32 mili. Jadi yang namanya proses titrasi berarti nanti NaOH-nya ada di burat dan juga HCl-nya ada di Erlenmeyer. Nah, kita ke kondisi awal dulu. Nah, jadi untuk menentukan pH, pH itu kan rumusnya adalah min log H plus ya. Jadi kita harus yang pertama mencari H plus atau mencari jumlah H, nilai H dari kondisi yang pertama. Nah, cara mencari H plus adalah kita tinggal mengalihkan molaritas dan juga valensi. Kita tahu molaritas ini diketahui ya 0,1 molar, kemudian valensi. Valensinya adalah 1. Kenapa itu? Karena kita tahu HCl ketika dia terionisasi akan terpecah menjadi H plus dan juga Cl min ya. Hanya jadi 1. Nah, di sini 0,1 kali 1 hasilnya 0,1. Tinggal kita cari pH-nya min log H plus, hanya H plusnya tinggal disubstitusi dan sehingga didapat pH-nya adalah 1. Menggunakan kalkulator ya, kalkulator saintifik dapat 1. Artinya HCl ini masih eh, sangat pekat ya karena masih murni HCl, jadi pH-nya 1. Kemudian untuk yang kondisi kedua adalah setelah penambahan 10 mili NaOH. Nah, artinya di sini dia sudah di dalam Erlenmeyer itu sudah ada HCl dan juga NaOH yang bercampur. Oleh karena itu untuk menghitung pH-nya kita harus menghitung masing-masing mol yang ada di dalam Erlenmeyer itu. Yang pertama kita hitung dulu mol NaOH. Mol NaOH dihitung menggunakan konsentrasinya dikalikan dengan volumenya. Volumenya adalah 10 mili dan konsentrasinya udah diketahui dari soal 0,1 sehingga diperoleh 1 milimol. Mol HCl juga seperti itu.
molaritasnya adalah 0,1 dikali volumenya. Volume awalnya 30 didapatkan 3 milimol. Nah, setelah kita mencari mol, kita langsung menggunakan eh, tabel MRS ya, kalau saya sebutnya tabel MRS, mula-mula, reaksi, dan juga sisa. Nah, kita lihat dari reaksi ini, HCl dan juga NaOH, itu akan menghasilkan garam dan juga air. Biasa nama lain dari titrasi ini itu adalah titrasi netralisasi atau juga titrasi penggaraman ya, karena menghasilkan garam. Nah, kita langsung ke tabel ini MRS, mula-mula, reaksi, dan sisa. Nah, mula-mula kita udah peroleh tadi, NaOH itu 1 milimol dan juga HCl 3 milimol kita taruh di sini. Nah, kemudian untuk menentukan reaksi, mol yang bereaksi itu kita tentukan yang namanya limiting reaktan. Nah, apa sih limiting reaktan itu? Jadi limiting reaktan adalah sebuah senyawa yang habis duluan ketika bereaksi. Nah, biasanya dia dicirikan dengan jumlah mol yang lebih kecil. Itu. Nah, kalau kita lihat cara menentukannya adalah kita tinggal membagi mol mula-mula ini dengan koefisiennya. Nah, misalnya Cl3 dibagi koefisiennya 1, hasilnya tetap 3. Kemudian NaOH 1 dibagi koefisiennya 1, hasilnya 1. Nah, dari itu kita tahu bahwa mol yang lebih kecil adalah mol NaOH 1. Sehingga di reaksi kita akan menggunakan basis dari molnya NaOH yaitu 1. Kita taruh 1 di sini. Nah, kemudian untuk HCl kita juga taruh 1 karena kita tadi basisnya pakai molnya NaOH 1 dikali sama koefisiennya sehingga hasilnya 1. NaCl dan H2O juga 1 karena koefisiennya juga 1 sehingga dikali angka 1 tetap 1. Kemudian sisa kita tinggal mengurangi mol mula-mula dengan mol yang bereaksi di sini hasilnya 2, 0, 1, 1. Nah, dari sini kita bisa menghitung konsentrasi dari HCl yang sudah ditambahkan 10 mili NaOH tadi. Rumusnya adalah dengan membagi mol dengan volume total. Molnya kita tahu di sini mol sisanya ada 2 dan dibagi volume totalnya 40 diperoleh dari penambahan 10 mili NaOH dan juga 30 mili HCl. Sehingga diperoleh 0,05 molar. Setelah kita tahu konsentrasinya, kita lanjut ke sini. Menentukan H plusnya dengan mengalihkan molaritas dan valensi, sama seperti yang kondisi awal tadi, diperoleh 0,05 molar. Sehingga dicari pH-nya min log H plus, diperoleh pH-nya adalah 1,3. Nah, artinya tadi kondisi awal adalah pH-nya adalah 1. Nah, setelah ditambah 10 mili NaOH ternyata pH-nya naik jadi 1,3. Itu masuk akal ya karena dia senyawa asam yang ditambah senyawa basa. pH-nya akan lama-lama akan mendekati netral. Makanya di sini naik pH-nya. Selanjutnya untuk penambahan yang 20 mili, nah, sama menggunakan yang rumus tadi, kita nyari dulu mol NaOH-nya, diperoleh di sini mol NaOH-nya 2 milimol karena ditambah 20 mili NaOH, kemudian mol HCl-nya adalah 3 milimol, kemudian sama menggunakan tabel MRS ya, MRS di sini mol mula-mulanya 3 dan di NaOH adalah 2. Sehingga untuk mencari mol yang bereaksinya adalah 2 karena kita pakai basisnya 2 karena NaOH lebih kecil ya molnya. Tuh. Kita taruh 2 2 sehingga sisanya mol HCl-nya adalah 1 dan NaOH 0. Dari sini kita hitung molaritas HCl-nya adalah mol dibagi volume total. Molnya adalah 1, mol sisa dari HCl dan volume totalnya adalah 30 mili 20 mili NaOH ditambahkan sama 30 mili HCl jadi 51 dibagi 50 sama 0,02. Kemudian dicari nilai H plusnya dapat 0,02 dan dicari pH-nya dapat min log H plus adalah 1,7. Nah, ini dari hasil ini kita tahu semakin banyak NaOH yang ditambahkan maka pH-nya akan semakin naik. Ini menjadi 1,7. Nah, yang selanjutnya untuk penambahan 30 mili NaOH ini sama juga caranya tinggal mencari mol NaOH dulu dengan volumenya diubah menjadi 30 sehingga molnya jadi 3 milimol dan mol LCl 3 milimol. Dari sini kita ketika menggunakan tabel MRS kita mendapati bahwa mol
dari HCl dan NaOH itu sama sehingga sisanya adalah nol. Nah, artinya apa? Artinya mol dari NaOH dan juga HCl ini habis sama-sama habis bereaksi sehingga yang terbentuk di dalam Erlenmeyer Mayer itu adalah garam dan juga air yang sifatnya adalah netral sehingga ketika diuji dengan indikator universal atau di indikator yang lain itu pasti pH-nya adalah 7 karena dia netral. Artinya NaOH dan HCl ini sudah mencapai titik ekivalen dan dia secara stoikiometri jumlahnya sama. Nah, kemudian kita lanjut ke yang penambahan 32 mili. Sama juga caranya, kita cari dulu mol dari NaOH dan HCl masing-masing. Nah, kalau di sini agak berbeda. Kenapa? Karena kita tahu mol mula-mula dari HCl adalah 3 milimol dan mol NaOH adalah 3,2 milimol. Nah, kali ini yang menjadi reaktan adalah HCl karena dia molnya lebih kecil ya dari mol NaOH. Nah, makanya di yang bagian reaksi ini kita pakai basisnya basis dari molnya HCl 3,333. Sehingga ketika di reaksi sisanya terdapat 0,2 NaOH. Nah, karena di Erlenmeyer berarti kan ada 0,2 mol NaOH di situ. Kita berarti mencari eh, pH-nya menggunakan rumus OH-. Nah, jadi kita tentukan dulu konsentrasi NaOH-nya dengan mol dibagi volume total. Molnya tadi 0,2 dibagi volume total 62 didapat dari 32 mili NaOH ditambah 30 HCl. Jadi hasilnya 0,0032. Nah, kemudian kita kalau tadi molnya H+, karena ini kita yang mencari NaOH, jadi menggunakan OH- ya. OH- sama dengan B dikali MB atau valensinya NaOH dikali sama molaritasnya NaOH. Nah, kita tahu bahwa NaOH juga memiliki valensi satu karena ketika terionisasi dia akan melepaskan satu molekul OH-. Nah, jadi hasilnya 0,0032 molar. Kemudian kita menggunakan rumus POH. POH sama dengan min log OH-. Min log OH- yang kita dapat tadi di atas. Nah, hasilnya ada 2,49. Nah, itu belum hasil akhir ya. Jadi untuk mencari pH-nya kita harus mengurangi 14 karena kita tahu oh, 14 itu adalah pH yang paling tinggi ya. pH basah, jadi pH-nya 14 dikurang pOH 14, kurang 2,49 hasilnya adalah 11,51. Nah, artinya untuk yang di penambahan 32 mili NaOH ini di dalam Erlenmeyer itu sudah kelebihan sedikit NaOH sehingga pH-nya pasti akan di atas netral atau di atas 7 seperti itu. Oke, itu untuk soal yang nomor 3. Dan yang selanjutnya adalah soal yang keempat atau soal yang terakhir mengenai zat yang mengalami reduksi dan juga oksidasi dari persamaan reaksi berikut. Nah, ini materi tentang materi redox ya, di mana ada persamaan Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe plus 3CO2. Di sini kita disuruh menentukan yang mana sih yang mengalami reduksi dan oksidasi. Nah, kita tahu bahwa eh, zat yang mengalami reduksi itu disebut dengan oksidator. Reduksi berarti dia eh, bilangan oksidasinya turun ya, yang lebih tinggi menuju ke bilangan oksidasi yang lebih rendah. Nah, kalau oksidasi itu berarti senyawa yang mengalami peningkatan bilangan oksidasi dari yang rendah menjadi tinggi. Artinya dia artinya dia berperan sebagai reduktor. Seperti itu. Nah, kita ke persamaan yang ini, kita tahu Fe2O3 ditambah 3CO menghasilkan 2Fe 3CO2. Di sini ada plus 3, min 2, dan yang lain. Gimana sih cara dapatkannya? Jadi kita tahu bahwa misal nih, kita mulai dari Fe2O3. Nah, kalau dalam cara penyelesaian ini, bilangan oksidasi dari oksigen itu adalah min 2 ya, min 2. Nah, makanya di sini ditulis min 2. Nah, kemudian O di sini punya tiga unsur ya, indeksnya adalah 3, maka kita akan mengalihkan dia dengan angka 3 sehingga hasilnya nanti min 6. Nah, di sini Fe punya angka 2 sehingga nanti min 6 itu akan
berpindah ruas ke sebelah kanan nih. Penjelasannya ada yang di sini ya. Di sebelah sini min 6 pindah ruas menjadi 6, kemudian dibagi angkanya 2 sehingga didapat nanti FE-nya 3. Makanya di sini ada plus 3 seperti itu. Kemudian untuk 3CO. Nah, ini pembahasannya di sini 3CO. Ini cara mudahnya ya 3CO nih. Berarti ada 3C dan juga 3O. Ya kan? 3C ditambah 3O. Nah, O kita tahu bahwa nilai O itu adalah min 2. Sehingga nanti 3 kali min 2 hasilnya min 6. Dan C adalah yang kita cari. Sehingga di sini tinggal dipindah ruas saja. Min 6 jadi 6. Kemudian untuk C-nya tinggal 6 dibagi 3 hasilnya 2. Nah, makanya C di sini adalah plus 2. Kemudian di sini 2Fe sama dengan 0. Kenapa 0? Karena kita tahu bahwa bilangan oksidasi untuk senyawa apa unsur itu adalah 0. Makanya langsung 0 aja di sini. Nah, yang terakhir adalah 3CO2. Eh, di sini pembahasannya 3C ditambah O2. O2-nya 3 kali min 2 dikali 2. Hasilnya adalah min 12 ya. Nah, minus 12. Kemudian 12 min 12-nya pindah ruas jadi tinggal 12. Kemudian untuk mendapatkan nilai C-nya adalah tinggal 3-nya pindah ruas menjadi 12 dibagi 3. Hasilnya adalah 4. Sehingga di sini C-nya itu memiliki 4 plus 4 bilangan oksidasinya. Nah, dari sini bisa kita tentukan nih, dari Fe. Fe yang mula-mula itu bilangan oksidasinya plus 3 setelah bereaksi itu dia menjadi 0. Artinya bilangan oksidasinya turun. Nah, kalau bilangan oksidasinya turun maka dia mengalami yang namanya reduksi. Reduksi. Kemudian C di sini CO yang awalnya dia memiliki bilangan oksidasi 2 naik menjadi 4. Nah, artinya dia mengalami oksidasi atau penambahan bilangan oksidasi. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa oksidator kan tadi adalah yang mengalami reduksi. Nah, itu adalah Fe2O3. Nah, sedangkan yang mengalami oksidasi atau perannya adalah sebagai reduktor, nah itu adalah CO. Jadi kalau mau gampang ingatnya ya, yang mengalami reduksi ya berarti dia bertindak sebagai oksidator. Itu aja sih. Oke, oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.